warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya. Hai, perkenalkan nama saya Agustina dengan NIM 2205076027, kelas A angkatan 2022. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah semester 4 yaitu folklore. Dan dosen pengampu saya ialah Ibu Dr. Randamina Kuina Hadi Putri, SPD, MPD, SS. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai folklore sebagian lisan, yang dimana merupakan materi presentasi kelompok 2. Jadi, agar ilmunya dapat tersampaikan dengan baik, harap disimak dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. Pembahasan yang pertama, yaitu pengertian folklore sebagian lisan. Folklore sebagai lisan ini terbentuk dari gabungan lisan, keyakinan, atau kepercayaan serta perbuatan. Di dalam folklore ini dikatakan sebagian lisan sebab ada yang dituturkannya. Dikatakan kepercayaan karena folklore ini ialah tradisi yang dipercaya oleh pemilik dari kebudayaan itu. Dan dikatakan sebagai perbuatan ialah karena ada yang dilakukannya. Salah satu pengertian folklore sebagian lisan menurut para ahli yaitu menurut Dananjaya pada tahun 1997 tak jauh berbeda dengan pengertian folklore sebagian lisan secara umum. Dananjaya mengatakan bahwa folklore ini yaitu terbentuk dari dua unsur, dapat berupa unsur lisan atau unsur bukan lisan. Selanjutnya ciri-ciri folklore. Yang pertama yaitu penyebaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan atau menggunakan alat bantu tertentu. Kemudian yang kedua yaitu folklore bersifat tradisional, yaitu penyebaran dalam wujud relatif atau wujud standar. Yang ketiga, berkembang dalam versi yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, bersifat anonim, artinya pembuat sudah tidak diketahui lagi siapa orangnya. Itu. Kemudian yang kelima, biasanya mempunyai bentuk yang berpola. Yang keenam, mempunyai manfaat dalam kehidupan kolektif, misalnya cerita rakyat, berguna sebagai alat pendidikan, pelipur lara, protes sosial, dan cerminan keinginan terpendam. Kemudian yang ketujuh, umumnya bersifat lugu atau polos sehingga seringkali kelihatan kasar atau terlalu sopan. Yang kedelapan, bersifat pralogis, yaitu mempunyai logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ada beberapa aspek dan contoh yang mencangkup folklore sebagian lisan ini. Yang pertama yaitu kepercayaan atau takayul. Kepercayaan ini dianggap sederhana, bahkan pander, tidak berdasarkan logika, sehingga secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Contoh takayul yang berhubungan dengan perjalanan, seperti Dayak Otdanum dari Kalimantan Tengah, yaitu ketika mereka melakukan perjalanan di hutan dan bertemu dengan seekor ular yang memotong jalannya, maka perjalanan itu harus segera dibatalkan, karena jika diteruskan akan terjadi kecelakaan. Kemudian yang kedua, adat istiadat. Adat istiadat adalah bentuk budaya yang mewakili norma, nilai, tradisi, dan kebiasaan bersama dari suatu kelompok. Biasanya adat istiadat digunakan untuk mengatur tata cara dalam berbagai aktivitas seperti pesta, berkesenian, hiburan, berpakaian, olahraga, dan sebagainya. Contohnya dapat berupa tradisi upacara menanam padi, tradisi orang hamil hingga melahirkan, tradisi pernikahan, tradisi hitanan, tradisi membangun rumah, kemudian ada tradisi ruatan, selamatan, merawat ari-ari, selapanan, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Kemudian untuk poin ketiga, yaitu teater atau drama rakyat yang dimana merupakan jenis pementasan drama yang muncul dan berkembang dalam festival. Yang dimaksud ini ialah festival rakyat dan biasanya dipentaskan di wilayah pedesaan. Contohnya wayang pendek, sandiwara, reog, calung, longser, banjet, ubruk, lenong, dan ketoprak. Kemudian poin yang keempat, upacara tradisional. Nah, misalnya seperti temu manten dan mendem golekan. Kemudian poin kelima, permainan dan hiburan rakyat. Setiap bangsa di dunia pasti mempunyai permainan rakyat. Kegiatan ini juga termasuk
folklore karena diperoleh melalui warisan lisan, terutama berlaku pada permainan rakyat anak-anak. Karena permainan ini disebarkan hampir murni melalui tradisi lisan dan banyak diantaranya disebarluaskan tanpa bantuan orang dewasa. Contohnya dapat berupa permainan lari, lompat, atau kegiatan sosial sederhana seperti kejar-kejaran, sembunyi-sembunyian, dan kelahi-kelahian. Kemudian poin keenam, pesta rakyat tradisional. Pesta rakyat adalah sebuah perayaan yang diadakan oleh rakyat untuk mengungkapkan rasa senang atau bersyukur atas sebuah keberhasilan dan mengungkapkan kebahagiaan. Contohnya dapat berupa hajat laut atau serba laut di Pangandaran dan Sukabumi. Kemudian ada juga pesta rakyat Ngalaksa dan Mubur Suro di Rancakalong, Sumedang. Selain itu ada juga seperti bersih desa dan karapan sapi. Selanjutnya poin ke-7, tari rakyat. Tari adalah seni pertunjukan yang melibatkan gerakan tubuh dan ekspresi yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Contohnya seperti tari jaipong, tari ronggeng, ngibing, dan tari piring. Terakhir, manfaat folklore sebagai lisan. Dalam konteks perkembangan zaman yang terus berlangsung, keberadaan folklore sebagai lisan memiliki potensi besar untuk tidak hanya melestarikan nilai-nilai tradisional, akan tetapi juga menjadi wadah untuk menyisipkan nilai-nilai informatif. Selain itu, dapat juga berupa gagasan-gagasan dan keyakinan yang sesuai dengan tuntutan zaman yang modern. Folklore sebagian lisan bisa disebut sebagai cara untuk menyampaikan dan menjelaskan nilai-nilai kebudayaan secara dinamis, sehingga tetap relevan dan dapat menginspirasi perubahan yang kreatif. Baik, dengan memanfaatkan folklore ini sebagai sarana penyampaiannya, masyarakat dapat memperkaya narasi kebudayaannya dengan memasukkan elemen-elemen yang bersifat informatif dan kontekstual. Dengan demikian, folklore ini bukan hanya menjadi perpanjangan dari nilai-nilai tradisional, akan tetapi juga menjadi alat yang efektif untuk menghadapi tantangan zaman. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai folklore sebagian lisan. Semoga setelah menonton video ini teman-teman semua paham ya. Baik, itu dia yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian, dan terima kasih kepada teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu kembali di minggu selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.